Oke, sekarang kita bicara truth sama science ya. Gimana tuh? Interconnectionnya gimana? Science itu enable ya, mengenabling kita untuk bisa mendapatkan the truth. Yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan the truth melalui science. Sama juga ya kalau kita lihat universe ya. Knowledge kan kita punya factual information mengenai bintang, peredaran bulan, and so on. Betul nggak? Ya. Bedanya sama truth apa, bro? Kalau truth itu udah melewati understanding kita mengenai itu. Karena banyak sekali informasi yang masih belum kita tahu. Ada informasi yang the truth yang kita masih belum tahu. Tentang prinsip-prinsip sehingga universe ini berfungsi. Kita tahu sedikit sekali, itu enggak. Itu bedanya truth sama science. Makanya science tuh selalu mencari truth, bro. Ada discovery untuk mencari truth. Sebenarnya bukan invention, ya dia nggak reveal, dia ya sadar aja. Jadi antara truth sama science itu interlink. Nah, ini science ini nyari terus. Ingat nggak diskusi kita Tovan mengenai falsafah Barat sama Timur. Kalau Barat itu yang tidak diketahui terus jadi diketahui. Kalau Timur ada unknowable, mengerti nggak? Ya, ya. Ingat tuh. Nah ini sama, truth sama science itu gitu. Kalau kita nggak cari ya unknowable terus. Jadi truth itu sudah ada. Tinggal kita review. Sama dengan gini ya. Coba yuk ambil mesin yang paling advance di dunia. Mesin apa? Jam tangan misalnya. Mesin nggak? Dia kan advance tuh, jam tangan tuh. Mesin yang... Si orang yang buat jam tangan ini sama si mesin yang udah jadi, dia punya capacity nggak untuk secara penuh dia grasp the essence of truth. Si pembuatnya. Si inventornya. Dia bisa dapatkan seluruh esensi of truth nggak? Oke, kita bicara artificial intelligence. Tovan tuh suka pakai artificial intelligence. Truth itu dalam human experience itu melewati realm dari artificial intelligence. Ya. Iya, betul. Enggak, dia infinite, Tovan. Sebelum ada kosmos, dia udah ada truth itu. Itu mengenai truth sama science, bro. Nah, jadi kalau itu ya, kalau kita bicara truth, jadi matematik itu apa dong? Dalam kaitan dengan truth. Matematik itu dia hanya sebuah alat untuk scientific research. Ya, jadi dia suatu alat pendekatan matematik, fisika ya, itu hanya a very valuable tools untuk research scientific truth. Tapi kalau truth, bro, dia lebih besar dari itu. Truth dia menawarkan kerangka filosofi sama kerangka moral. Di mana mathematical principle sama physical principle itu punya meaning. E sama dengan MC kuadrat. Mathematical kan? Scientific research, betul nggak? Kalau truth-nya apa? E sama dengan MC kuadrat, truth-nya apa? Itu kan philosophical framework yang membuat rumus itu punya meaning. Nggak gitu, Kun? Ya, betul. Betul. Philosophical Jadi matematik sama fisika, sains, semua itu hanya tools saja, bro. Tapi kerangka filosofikalnya yang membuat tools-tools, rumus-rumus kuantum itu punya meaning itu ya karena truth. Nah kalau gitu, kalau matematik sama fisika gue anggap sama dengan kitab agama, gue anggap dengan agama. Truth-nya apa kalau gitu? Agama itu sehingga ada meaningnya. Nah, truth itu membuat agama itu punya meaning gitu loh. Ajaran-ajaran agama itu. Jadi kalau gitu, truth itu harus harmonize dengan principle of science kalau gitu. Iya. Scientific exploration, Pak. Exploration. Iya. Percobaan Archimedes dan lain-lainnya. Itu kan dia exploration terus.
Melakukan kesalahan beribu kali kan. Kalau kita lihat life carrier, ketika dia bikin manusia, kalau di Urantia ditulis 25.000 kali salah, bro. Jadi dia nggak harmonize sama the truth gitu. Setelah ke 25.000 kalinya baru tuh jadi. Ya, Edison Jadi juga. artinya truth, nah sekarang kita bicara knowledge nih. Truth, ada knowledge, ada yang namanya true knowledge. Jadi si life carrier waktu dia dengan knowledge dia bikin manusia gagal, ke 10 gagal, ke 1000 gagal. Itu belum bukan true knowledge, itu masih knowledge, bro. Ketika jadi percobaan baru true knowledge tuh. Kayak siapa tuh Tesla bikin lampu atau apa Edison. Edison. 10.000 kali dia coba. Itu knowledge semua, belum true knowledge, bro. Jadi kalau kita bicara dari sisi science, ya science itu banyak sekali cuma knowledge, bukan true knowledge. Nah kalau truth, dia selalu harus harmoni dengan true knowledge. Dia share harmonious coexistensial. Jadi dia harus coexisten, harus harmonis. Jadi dunia sains itu harus eksis bersama-sama dengan terus itu harus harmonis. Kalau enggak ada, bro. Televisinya ada, Zoom ini enggak ada. Ini true knowledge nih kita nih. Quantum ini kita bisa ngobrol nih true knowledge tuh. Dengan truth. Jadi nggak ada, kalau true knowledge ya, bedanya sama knowledge. Kalau knowledge itu masih bisa ada konflik yang inherent. Tapi kalau true knowledge itu nggak ada konflik lagi. Antara truth sama true knowledge itu nggak ada konflik. Kenapa? Karena mereka itu truth sama true knowledge, truth ya, ini seperti kosmos. Truthnya begini, kita nggak tahu kan truthnya gini. Kita cari dengan knowledge, kita dapat true knowledge. Oh, kita dapat. Nah, dia contribute dan dia bisa expanding, kita punya understanding mengenai kosmos. Jadi truth sama true knowledge itu selalu hand in hand, bro, harmonis dia. Nah, kalau gitu, knowledge itu, kalau dia hand in hand, bedanya apa atau fungsinya apa dengan truth? Apa kalau gitu? Jadi knowledge itu, dia memberikan kita factual information. True knowledge ya, bro. Factual information. Kalau truth apa, bro? Dia kasih apa? Bedanya knowledge ya, science, sama truth, bro. Tadi kan kita udah bilang, truth sama true knowledge itu dia harmonis, coexistence. Kontribusi dari true knowledge itu apa? True knowledge itu hanya kasih information yang faktual, yang nyata, yang fact. Kalau knowledge yang nggak kasih banyak knowledge yang tidak faktual, ngerti nggak? Makanya kita bikin error, bro. Jadi knowledge itu dia pasti dia kasih factual information. Kalau truth apa? Dia kasih apa? Ingat Mota nggak? Intuition, knowledge, understanding, apa? Truth itu kasih wisdom, bro. Deeper wisdom. Jadi you punya satu factual knowledge, tapi nggak ada wisdom. Nah, truth itu dia ada deeper wisdom dan ada understanding yang melewati fakta. Misalnya gini ya, quantum theory. Quantum itu kan ada satu knowledge, information, tapi kan ada deeper wisdom dari si saintis itu dan understanding, dia transcend dari fakta yang kita lihat itu, ngerti nggak? Kan quantum nggak bisa kita lihat sama mata, bro. Yeah. Sampai ada teori quantum itu kenapa? Ada wisdom dan understanding yang bisa transcend dari fakta yang kita lihat ini, bro. Bahwa di dalam sini ini ada atom, di bawah atom itu ada kuantum dan sebagainya. Itu truth, bro. Yang ini knowledge nih. Pemahaman kita mengenai di dalamnya lagi, nah itu truth, bro. Itu ada unsur wisdomnya. Nah, kalau gitu, you sebagai seorang saintis,
Kalau you bisa ngerti true knowledge itu sama truth yang isinya deeper wisdom of understanding, kalau you combine itu, maka dia akan memperkaya pemahamannya tentang dunia di sekeliling kita kan. Misalnya ya, di pengadilan, ada fakta orang mencuri. Faktanya demikian, ada fakta hukum bahwa orang mencuri sekian harus dihukum 5 tahun. Betul nggak? Lalu hakimnya, dia tuh tidak punya deeper wisdom. Dan dia nggak punya understanding mengenai fakta itu, kenapa orang itu sampai mencuri, kenapa hukum ini dibuat. Maka punishment dia akan beda sama orang yang punya wisdom yang dalam. Karena dia hanya melihat dengan fakta semata. Kalau terus dia beyond fakta, bro. Ada wisdom di dalam. Jadi ketika di Mota dibilang bahwa kita nanti wisdom mengisi spiritual capacity, nah itu wisdom itu bagian dari truth. Tadi contoh hakim itu paham nggak? Masuk nggak? Masuk banget. Makanya kasus yang sama kalau diadili sama 10 hakim yang berbeda bisa berbeda. Tergantung dari wisdom dan kedalaman, deeper wisdom dan understanding yang transcending. Jadi istilah transcend bukannya spiritual aja. Transcending dari fakta semata-mata.